Oke, teman-teman, ini banyak sekali cara untuk kita menanggulangi hama hewan pengerat, misalnya tikus, landak, dan tupai. Tentu teman-teman, ini banyak sekali metode-metode yang disampaikan oleh teman-teman kita semua yang ada di YouTube dan media sosial yang lain. Teman-teman, kebetulan saya ini juga akan membuat eh, pembenteng di bibit saya karena ada beberapa bibit yang saya lihat ini ada yang terserang hama tikus dan tupai. Jadi saya coba membuat benteng atau pagar individu yang terbuat dari botol-botol bekas semacam ini. Tentu teman-teman, barang-barang ini mudah sekali kita jumpai dan juga tentu plusnya adalah gratis, tidak dibeli teman-teman, tidak dipungut biaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Brow, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, memang salah satu cara yang cukup efektif untuk kita menghalangi supaya tikus, landak, dan teman-temannya itu tidak memakan bonggol atau batang kelapa sawit kita, ya salah satu cara yang pasti kita lakukan menggunakan pagar individu atau membentengi, atau orang bisa bilang itu pasung. Jadi teman-teman, kalau kita mau yang cara-cara yang lebih mahal, biasanya teman-teman itu menggunakan seng plat. Tapi itu saya tanya kemarin, seng plat, wah, harganya itu per meter saja 22.000. Waduh, itu teman-teman sangat banyak sekali dana yang akan kita keluarkan itu. Dan salah satu alternatif yang kita bisa pilih adalah menggunakan botol bekas semacam ini. Tapi memang konsekuensinya kalau yang begini tidak terlalu lama kita pakai teman-teman ini. Palingan 3 bulan, setelah itu dia akan terbuka sendiri menyesuaikan dengan pembesaran bonggolnya. Oke, saya coba tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini misalnya ada aqua. Nah, kita potong di sini, dan jadinya semacam ini. Nah, jadinya semacam ini disesuaikan dengan ukuran bibit kita. Jadi nanti kita akan belah ini nanti teman-teman ini. Nah, contohnya kayak gini kita belah. Nah, nanti kita akan coba buatkan ini sebagai perisai di bibit kelapa sawit kita. Nanti saya coba tunjukkan teman-teman bagaimana contoh yang sudah terpasang, yang sudah tertempel di kelapa sawit bibit saya. Nah, ini tentunya bisa digunakan di tempat pembibitan, bisa juga langsung digunakan di tempat penanaman atau di lahan, teman-teman. Mungkin ada yang pernah menggunakan cara ini, silakan komen di kolom komentar. Jadi teman-teman, sesuaikan saja ukuran botol teman-teman yang gunakan. Kalau teman-teman itu memang sudah ukuran bibitnya sudah besar, ya menggunakan botol besar. Kalau ini saya yang menggunakan ukuran-ukuran sedang yang 600 mili, 650 mililiter atau 600 teman-teman mililiter airnya. Nah, ini saya potong-potong, nanti kita belah, nanti kita buatkan sebagai perisai di kelapa sawit kita, di bibit kita. Karena memang teman-teman, tentu kita berkebun kelapa sawit banyak sekali gangguannya, banyak sekali ancamannya. Kita sebagai petani harus pintar-pintar, jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan. Kita harus semangat untuk merawat bibit kelapa sawit kita, dan mudah-mudahan kita sama-sama sukses untuk di kebun kelapa sawit kita. Nanti ini kebetulan sudah saya potong-potong, ini sudah saya jadikan, ini tinggal dibuatkan langsung menjadi perisai atau benteng ke kelapa sawit kita, teman-teman. Saya tidak bisa memasangkan ini karena tidak ada kameramen ini, karena saya ini kalau buat video sendiri aja. Jadi saya akan coba tunjukkan yang sudah terpasang, teman-teman. Oke, coba saya lihatkan ya yang sudah terpasang. Oke, teman-teman, ini kita coba lihatkan yang sudah saya pasang tadi. Ya, tujuan utamanya adalah kalau hewan pengerat, tikus dan sebagainya, dia akan memakan batang yang paling bawah ini atau bonggol embut-embutnya ini. Dia suka sekali karena manis
Nah ini sudah kita pasang teman-teman. Insya Allah nanti ada sedikit pembatasnya lah supaya dia tidak bisa memakan bibit kelapa sawit kita. Teman-teman, ini kebetulan di bibit saya ini ada yang terserang hama, jadi saya coba bentengi. Karena coba sudah saya pagar, ini tetap saja dia loncat teman-teman ini. Jadi saya menggunakan pilihan terakhir, menggunakan teknik pasung. Sudah saya juga hamburi ini, tetap saja dimakan teman-teman. Ini racun tikus tetap saja. Nah ini saya bentengi satu persatu kayak ini, semacam ini teman-teman ini. Nah ini saya menggunakan yang ukuran ukuran botol besar karena sudah agak besar ini. Nah kalau yang di sebelah sana tadi itu kecil aja, bisa dimuatnya. Jadi teman-teman, ketika bibit kita melakukan proses perkembangan, jadi nanti akan terbuka sendiri teman-teman ini, karena kita sudah belai ini teman-teman. Nah kita sudah belah, nanti dia akan terbuka sendiri, karena insya Allah dia tidak akan mencekek atau mencekik nanti ketika terjadi proses perkembangan, karena kita sudah belah ini. Jadi nanti dia akan terbuka sendiri dengan sendirinya ketika sudah melakukan perkembangan bibit kelapa sawit kita. Nah kayak gini teman-teman, insya Allah. Nah kayak gini, insya Allah bibit kita ini adalah sedikit pembatasnya, ada sedikit pelindungnya, sehingga mudah-mudahan, karena teman-teman ini terus terang ini juga salah satu bibit andalan saya yang insya Allah saya akan mau tanam di tahun ini. Kalau seandainya ini habis, waduh, kita tentu sangat pusing sekali, karena ini adalah bibit andalan saya BL1 dari Lonsum teman-teman. Ini tidak kalah teman-teman ini. Jadi saya coba untuk melakukan pagar individu. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan cara ini atau baru melihat ini, silakan komen di kolom komentar, karena kita ini harus saling berbagi informasi. Karena kalau kita kerja sendiri teman-teman, tidak mengikuti teman-teman yang lain, mungkin ada pendapatnya yang bagus, kita tentu bisa ikuti. Kalau ada pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita skip saja. Karena ini kita sebagai petani ini harus sama-sama berdiskusi, karena banyak sekali rintangan yang harus kita lewati teman-teman. Salah satunya ada menanggulangi hewan-hewan pengerat, tikus dan sebagainya. Teman-teman, memang kalau di tempat saya ini sangat-sangat rawan sekali terhadap gangguan-gangguan tikus, landak dan sebagainya. Mungkin di tempat semua teman-teman yang menonton video ini mungkin aman-aman saja. Kalau kami ini harus ekstra kerja keras. Nanti insya Allah nanti pas mudah-mudahan selamat bibit ini teman-teman ini, mudah-mudahan kami akan melakukan pagar individu juga, nanti pindahkan ke lahan, karena rawan sekali di tempat kami itu lahannya teman-teman ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena inilah salah satu teori dan praktek yang kita bisa langsung lakukan untuk bibit kelapa sawit kita yang sudah ditanam, juga bisa dilakukan. Kalau teman-teman mempunyai budget yang besar, ya bisa menggunakan seng plat, itu bisa tahan sampai bertahun-tahun. Tapi kalau ini teman-teman palingan 3-4 bulan baru sudah terbongkar dia, karena sudah mengikuti perkembangan dari perkembangan dari batangnya. Mudah-mudahan berguna teman-teman. Terima kasih.